Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min khawfin ila khawfin min waladi adam ila yaumil qiyamah wa khususan ila hadrati musannifani hadanil kitabani Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Dawi Al-Bandari wa nafa'na bi ulumihi fid daraini. Syairun lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengumpulkan dan mengusulkan hati kita belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa apa yang hari ini kita mulai, apa yang hari ini kita jalani, apa yang hari ini kita senantiasa lakukan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan ridho dan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ilahi anta rasuli wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil kiram, para sesepuh, para masyayikh, para ketua DKM, para ketua majelis taklim, wabil khusus pada Haji Yusuf yang selaku
DKM Masjid As-Salam beserta seluruh staf dan jajarannya. Mudah-mudahan beliau semua diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluarganya, hidupnya dan amalnya, sehingga keberkahannya untuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat kembali berkumpul bersama, bermuajahah di dalam sebuah haflah yang insya Allah dengan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan bersama, dari mulai silaturahim, dari mulai sholat berjamaah, dari mulai berzikir dan berdoa, dilanjutkan dengan takbir bersama. Mudah-mudahan Allah semakin melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita beserta keluarga besar masing-masing pun keluarga yang berada di sekitar semuanya terberkahi dengan adanya majlis doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu hadirin jamaah sekalian, betapa senang dan bahagia saya berada di Masjid As-Salam. Maka ketika pertama kali masuk Masjid As-Salam, ya salam, subhanallah. Dan ini berkaitan erat dengan apa yang akan kita kaji hari ini, tentang tauhid, yang mana tauhid ini adalah ilmu awal, ilmu pertama kali yang wajib diketahui oleh manusia. Sebagaimana Syekh Ibnu Ruslan mengawali di dalam mukadimahnya bahwa awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bisdiqat. Yang pertama kali wajib diketahui oleh manusia adalah mengetahui akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakul yakin, seyakin-yakinnya. Ibu yakinkan dengan adanya Allah? Pasti yakin. Ibu yakin bahwa semuanya sudah ada yang mengatur? Yakin. Oh, mas jawabannya. Yakin tapi amin. Yakin semuanya pada Allah, yakin? Alhamdulillah. Membeli kue lagi selagi. Kue dimakan dengan cara dibikin. Siapa yang ilmu dan amalnya ingin langit, jangan lupa untuk mempertebal ilmu tauhid. Setuju nggak ini hadirin? Nah, kebetulan alhamdulillah pada hikmah yang nomor 14 ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memaparkan kepada kita sekalian pentingnya ilmu tauhid, pentingnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pentingnya melihat Allah di saat semuanya pada bersinar, dunia bersinar, jabatan bersinar, popularitas bersinar, semuanya bersinar. Tapi itu adalah challenge yang akan meruntuhkan keyakinan kita kepada Allah. Apakah kita mampu melihat sinar makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Ini jawabannya. Nah, Syekh Musonif menyatakan bahwa al-aqwa kulluha zulmatun, bahwa seluruh jagat raya ini sesungguhnya gelap gulita. Wa innama amaruhu zuhurul haqqi fihi, dan bahwasannya sinar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menerangi semuanya. Kita bisa melihat seluruhnya, kita bisa melihat pohon-pohonan, kita bisa melihat tetangga, kita bisa melihat keadaan, karena adanya sinar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya Allah mewakilkan kepada sinar matahari untuk memberikan manfaat kepada manusia. Kita bisa melihat benda karena adanya apa? Adanya cahaya.
cahaya itu salah satu pancaran dari pancaran yang Allah berikan kepada seluruh alam. Dan Faman ra'al qawm wa lam yashhadu, barang siapa yang sanggup melihat semua cahaya-cahaya, semua sinar-sinar, wa lam yashhadu fihi, dan tidak melihat ada pancaran sinar Allah di dalamnya, wa indahu, dan ketika saat itu, wa qablahu, dan sebelumnya hal tersebut, wa ba'dahu, dan setelahnya hal tersebut, faqad wazahu wujudul anwar, sungguh dia telah tercocokkan dengan adanya sinar-sinar dunia tersebut. Dan barang siapa yang tercocokkan dengan sinar dunia tersebut, hudibat anhu jumusul ma'arif, sungguh dia terhalang dari makrifatnya cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin yang sekalian, ayat daripada sebagian Rasul boleh aku sekarang jangan lupa sampai terjadi apa. Ketika seseorang sakit mata, ada orang katanya kan? Apa namanya? Kecil-kecil. Nah, ketika seseorang sakit mata, dia seolah-olah mana matahari matahari, padahal dia sendiri pakai kacamata, padahal dia sendiri terhalangi oleh yang kecil dari itu. Orang tersebut bisa melihat matahari atau memang matahari tidak bersinar? Mata orang yang sakit itu tidak bisa karena terhalang oleh. Demikian juga itu adanya masalahnya. Subhanallah, kalau kita mengenal siapa Allah, bagaimana kasih sayang Allah, dan betapa luas Allah dan rahmatnya Allah, maka sesungguhnya Allah senantiasa memancarkan sinar hidayahnya kepada seluruh alam, kepada kaum muslimin wal muslimat, kepada kaum mukminin wal mukminat, dan sesungguhnya kepada semua manusia pada umumnya. Cuma manusianya akan terhalang, terhidat oleh akidahnya, terhidat oleh agamanya, dan bagi kita sekalian mungkin di antara kita ada yang terhidat oleh dosa-dosa dan juga maksiat yang kita lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dekat daripada orang itu daripada min hablil warid, urat leher. Nah, saya dengan istri bersama ada jarak dengan istri. Kalau kita dengan Allah sesungguhnya ada jarak tidak? Tidak ada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah sendiri yang menyatakan bahwa kami, kata Allah, jauh lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Kalau manusia dan seluruh makhluk hidup, urat leher yang diputuskan, apa yang terjadi? Whatever. Apa yang terjadi? Tapi kenapa? Karena ini adalah faktor utama menunjang kehidupan makhluk hidup. Allah lebih dekat dari semua itu. Allah lebih dekat dari urat leher. Allah lebih dekat dari segala sesuatu yang dekat, karena Allah yang maha dekat, selalu dekat. Sebelum ada kata dekat, itu ada di dalam manusia kita. Maka sesungguhnya Allah tidak pernah menyembunyikan siarnya, cuma kita yang kadang tidak melihat sinar pancaran hidayah tersebut. Maka bagaimana caranya supaya kita dapat melihat pancaran
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah nggak mendengar istilah kalau di dalam sepak bola mengangkat kaki? Pernah nggak? Oh, ini mau berapa ya? Bapak-bapak ya. Bapak-bapak dan anak-anak di sana pernah nggak? Bapak-bapak mendengar istilah mengangkat kaki? Maksudnya ya. Mengangkat kaki itu pemain yang lurus saja bukan dari orang lain. Ya, bohong. Tidak pernah berusaha berbola, tidak pernah berusaha untuk memainkan bola. Yang ada kayak dulu, yang tolak untuk apa? Untuk menerima orang lain. Maka sesungguhnya kalau kita melihat pada materi dari ikhtiar, ada asli, ada tajrid, makom kasab, itu makomnya perlu untuk diikhtiari, makom yang perlu untuk berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Kita hidup di alam dunia menentukan akan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut ibu dan bapak, kita menunggu di rumah sampai Allah menurunkan hidayah, atau kita cari sendiri di masjid dan sholat. Kenapa? Karena hidayah Allah ada pada orang-orang yang berusaha untuk mencarinya. Tidak pernah datang dengan sendirinya, tapi berusaha datang kepada orang-orang yang mendapatkan sinar tersebut. Ya, demikian. Mengenai gelap atau terang, ya, kalau diibaratkan seperti ini, ya sedikit. Ketika dunia ini, para ulama mengatakan dunia ini adalah gelap dan akhirat itu adalah terang. Ketika kita dunia diterangi dengan cahaya matahari, kalau siang dicahayai dengan matahari, ketika malam dicahayai dengan bulan. Namun terkadang tadi ada orang yang bisa melihat ataupun tidak melihat. Maka di sini ketika para ulama mengatakan dunia ini adalah gelap, namun ketika akhirat itu adalah terang. Kenapa? Karena ketika amaliyah dunia terkadang banyak yang menggetarkan hati kita. Contoh, ibu lebih senang diajak ke mall ditraktir atau ke museum. Karena kayaknya sama lagi sukanya ke museum. Ya, kenapa ada sekarang diajak pagi-pagi mau di rumah gitu ya. Ya, ketika diri kita terkadang lebih senang ajakan yang membahagiakan hati kita. Kadang kita lebih lebih senang ketika orang mengajak dengan masalah perut, ya, masalah perut. Kenapa? Karena menyenangkan, ya. Ketika dunia ini terasa gelap, kenapa? Karena masalah akhirat, masalah pahala tidak terlihat di dunia, ya. Ibu pahala kesini yang diampuni dosa, ya, diampuni dosa itu lihat ada dosa contoh. Nah, makanya terkadang orang bersemangat. Kenapa? Karena tidak terlihat kalau di dunia. Kenapa akhirat itu terang? Karena ketika ibu mulai masuk alam kubur, ketika mulai masuk diri kita ke alam barzakh, maka disinilah kita baru merasakan, oh, kemarin saya jalan ke Masjid Salib, ini toh pahalanya. Ketika kita sadar, oh, ini pahalanya, oh, ini kebaikannya, maka dunia ini terkadang banyak orang yang merasa bahagia ingin di dunia, ya. Kenapa? Karena terlihat oleh mata, padahal mana baru sudah dikatakan yang buta hatinya, yang tuli kesombongannya. Karena di sini ketika
Wudu yang rukun wajib kita dibasuh ada berapa? Rukun wudu ada berapa? Ada 6. Aku jawab aja dengan biasa ada yang jawab. Udah apa sih ada apa? Udah rukun wudu ada berapa? Nah, satu mana? Yang mana? Ya, yang kedua. Basuh muka, yang ketiga. Ya. Basuh tangan sampai. Siku yang kedua. Orang ini jadi tergantung orang. Arti yang adalah mengusaha kelebihan dari orang lain. Yang kedua adalah membasuh kaki, dalam mengusaha kaki, membasuh kaki. Yang kedua adalah tertib. Kita bahas sedikit. Kita ada apa sih dengan doa setelah wudu? Yang kita baca doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Ada apa padahal yang dibasuh muka, yang dibasuh tangan, yang dibasuh kaki, yang dibasuh sebagian dari kepala, sesuatu dari kepala. Kok ada doanya Allahumma ja'alni minal tawwabina? Kenapa di sini kita berdoa ya Allah jadikan aku menjadi orang-orang yang taubat, ya, minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina, dan jadikan kami menjadi orang-orang yang mensucikan, ya, wa ja'alni min ibadika sholihin. Padahal secara logika ada kaitannya wudu dengan taubat. Secara logika tidak ada, betul? Namun disinilah ruhani kita yang berjalan, ruhani kita yang akan dibersihkan. Kenapa? Saat diri kita dari mulai melaksanakan yang sunnah, saat diri kita membasuh kumur-kumur, ya, membasuh rambut, ketika kita apa yang kita bacakan? Ada doa. Ya Allah, peliharalah lisanku. Ya Allah, jagalah lisanku dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya Allah, jagalah lisan ini dari makanan yang tidak halal. Ya Allah, jagalah mulut ini dari ucapan-ucapan yang mungkin menyakitkan orang lain. Ketika saat mulai yang sunnah saja, kalau kita dengan sungguh-sungguh, maka wudu ini akan merontokkan dosa kita. Alhamdulillah. Yang kedua, basuh hidung, ya. Ketika basuh hidung, memang cuci tangan dulu, lewat ya. Cuci tangan dulu, maaf. Yang pertama kan basuh tangan, ya. Cuci tangan, ketika cuci tangan kita akan meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, ya, jagalah tangan ini dari memegang yang tidak halal. Ya Allah, jagalah tangan ini dari hal-hal yang akan membuatmu tidak ridho, yang membuatmu murka kepada Allah. Ya Allah, jagalah tangan ini. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, kita saat ketik pasti akan kita berdoa. Ya Allah, yang akan kita buka postingan yang akan mikir dua kali kenapa? Sudah kita perlindungan dengan tangan ini, jagalah ya Allah. Tangan ini jangan sampai dikolong, jangan sampai tangan ini merusak keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi masuk lagi ke kumur-kumur, terus masuk ke hidung. Ketika hidung di sini kita berdoa, ya Allah, jauhkan dari baunya api neraka. Dan jangan sampai hidung ini tidak mencium baunya surganya ya Allah. Di sini kita minta perlindungan. Kenapa? Karena mungkin dari hidung terkadang mungkin kita tanya masak jebol. Ya Allah, kadang kita terganggu ya Allah. Atau masih enam puasa mulutnya bau. Dari mana itu? Dari hidung itu bisa menjadi dosa bagi kita. Maka diri kita meminta perlindungan jangan sampai dengan kesalahan hidung ini menjauhkan diri kita dari baunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, lanjut ke mana Bu? Membasuh. Ayo membasuh muka. Ya, karena di dalam aku belum bagian ambil. Ya, membasuh muka. Ketika kita membasuh muka, kita
ya air kita siramkan kepada muka, ini batasan muka. Bukan hati-hati bagi ibu-ibu ya, karena yang berjilbab bukan sekalian karena kita harus sama pilihnya ya, kita tidak ganti salah satunya saja. Bukan bagian atas ini harus dari mulai tumbuhnya rambut, ini harus terbasuh. Terkadang ada ibu-ibu dan saya mau ini mau terlihat awal saya, kita harus maksimalkan. Ibu cari tempat wudhu yang tidak terlihat orang lain. Ini dari mulai ujung rambut, tumbuhnya rambut ke samping, pentilnya terlihat. Ibu ada pegang ke bawah. Takut ada. Ada ya, ada pentilnya. Nah ini harus sebetulnya sampai pentilnya ini yang ini bukan pentilnya bawah. Ini yang di sini yang kecil ya. Terus sampai ke dagu, ini sampai yang tajamnya di sini. Ini harus mulai terbasuh. Ketika wudhu di sini kalau tadi bagian sunnah ini bagian perut harus betul-betul terbasuh. Ketika ada di ujung tumbuhnya rambutnya, ini ada saya memang ada rambutnya kata bapak-bapak yang penting hasilnya tumbuhnya rambut saja ya. Nah di sini harus terbasuh. Ketika saat itu bacakannya, nawaitu wudu'a lirabbil alamin boleh di dalam hati ataupun di lisan. Kalau dalam hati pastikan dengan oleh lisan, tetap dalam hati. Saat ibu membacakannya, jangan lupa kita berdoa di sana. Ya Allah, berikan cahaya nanti ketika di padang mahsyar, muka kita terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air wudhu. Kenapa? Karena nanti di padang mahsyar itu ada yang wajahnya wujuh yawmaidin musfirah wa rafiqatun mustabshirah wa wujuh yawmaidin 'alaiha gharar tarhaquha gharar. Maksudnya yang kedua, tapi yang pertama mudah-mudahan kita termasuk yang wujuh yawmaidin musfirah, terlihat cahaya wajahnya itu berseri, terlihat cahaya wajahnya terang. Nanti ketika Allah membangkitkan kita di padang mahsyar akan terlihat, oh ini ahli wudhu, oh ini ahli ibadah. Ya, maka di sini insya Allah ya kita dulu maka berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang wujuhu yawmaidin 'alaiha yang disuruh muka kita yang tidak terlihat oleh Allah, bahkan tertutupi dengan pasir-pasir. Alhamdulillah lagi. Dan selanjutnya setelah bapak muka, lanjut ke tangan. Kita tangan berdoa lagi, ya. Ketika tangan berdoanya, ya Allah berikan keberkatan amalku dari sebelah kanan. Tangan, kebetulan ibu-ibu nih, karena bapak-bapak ada masalah ya, kalau masalah di sini ibu supaya banyak darah. Baju saya susah nih sampai siku nariknya, baju saya nih sempit. Pastikan ketika pakai baju yang friendly wudhu, bukan iklan. Kenapa? Karena kita harus dahulukan ketika kita melaksanakan wudhu, harus pastikan sikutnya terbasuh dan itu lewat sedikit, jangan pas dengan sikutnya, harus lewat sedikit ya sikutnya. Ini harus pastikan. Ibu boleh begini cara basuhnya atau boleh begini ya. Kalau ketika dari atas ya, dari keran ibu begini kan, ini boleh, ini sesuai dengan Al-Quran. Kalau ibu disiram begini nggak apa-apa, boleh juga. Namun ini adalah ketika diri kita membersihkan bagian-bagian kuman yang ini akan terbawa oleh air. Ketika tangan ini kita berdoa, ya Allah berikan catatan amalku dari sebelah kanan. Jangan sampai ketika diri kita menerima catatan amalku dari sebelah kiri dan bagian belakang. Kenapa? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Saat orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dia adalah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia yang akan ringan seringan-ringannya hisabnya, dan di sana dia akan dikumpulkan kepada keluarga yang takut. Tetapi alhamdulillah, fa'amma man utiya kitabahu ya, jangan sampai kita menerima buku catatan amalnya dari sebelah kiri atau dari belakang. Kenapa? Karena disinilah orang-orang berkata,
Maka terus kita berdoa sampai dengan membasuh terus kita berdoa sampai dengan membasuh kaki, ya. Membasuh kaki kita terus berdoa sampai apa ujungnya? Ketika kaki pun ujungnya adalah ketika kita minta ditetapkan dalam menyeberangi siratal mustaqim. Antara salat dan wudu ada kaitannya. Itu setiap wudu ada di sini kita perlindungan kaki kita berdoa di siratal mustaqim. Antara beliau dalam siratal mustaqim. Lebih salatkan ketika di siratal. Kenapa? Karena tadi ingin diri kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Diri kita ingin yang senantiasa Allah. Ini aku ini dekat. Aku dekat. Aku jauh. Ini kalau jauh aku jauh. Nah, jadi kita tergantung diri kita. Kita mau dekat dengan Allah atau mau jauh dengan Allah? Ya, silakan. Bapak Ibu hadirin yang sekalian, kalau kita memperhatikan pemaparan dari Bu Dede bahwa ketika kita wudu, misal kita akan sholat, tiba-tiba tapi yang dihubunginya adalah tangan, wajah, kaki dan lain sebagainya, betul? Yang salah zahir, yang dihukumi adalah batin. Apa maknanya? Ketika kita beramal ibadah, jangan pernah untuk memikirkan zahir, tapi beranjaklah ke masalah batin. Dari kecil, dari mulai TK, dari mulai SD, SMP dan sebagainya, kemudian mulai TPA, PMDA dan perusahaan dan lain sebagainya, kita sudah memahami bahwa kalau orang melaksanakan duha, salah satu hikmahnya apa? Mengaburkan rezekinya. Kalau kita melaksanakan saum, maka salah satu hikmahnya saumu tafsihu. Berpuasa kalau sekalian, maka kamu akan sehat selamanya. Betul? Betul. Ya. Nah, ada lagi tingkatan yang lebih tinggi lagi, Ibu. Kalau seandainya kita ibadah untuk mengharapkan pahala, boleh-boleh saja. Kalau ibadah untuk mengharapkan surga, boleh-boleh saja. Karena memang al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga Allah sediakan bagi orang-orang yang begitu sih begitu, tapi ya jangan begitu lah. Ibu hadirin yang sekalian, ketika putra kita SD, apakah selamanya putra kita ingin SD? Tidak. Ketika putra kita beranjak menjadi SMP, apakah selamanya ingin jadi SMP? Pasti ingin naik ke jenjang berikutnya, betul? Saya dari kecil selalu teringat apa yang disampaikan oleh guru, bahwa kalau kita sholat maka insya Allah akan mendapatkan surga. Intinya surga, betul? Itu sama nggak dengan saya? Sama ya. Mohon maaf ibu hadirin yang sekalian, di dalam Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan satu hadis yang jarang tersampaikan, karena memang judulnya saja sudah Sirrul Asrar, rahasia di atas rahasia, rasa yang tidak ada rahasia lebih tinggi daripada di dalam Sirrul Asrar. Apa rahasianya? Salah satu hadis dari Rasulullah SAW bahwa ketika orang-orang ditempatkan secara umum, ini masih bab awal ya, masih bab awal yang dibacakan di Masjid Jami Taman Cilengsi, bahwa orang di alam mulki maka dapatnya surga Jannatul Ma'wa. Orang yang berada di tataran alam malakut maka dapat surganya di Jannatul Na'im. Dan orang yang berada di makom alam Jabarut maka surganya surga Firdaus. Kalau kita subhanallah ya, surga apa pun ya Allah yang ini surga ya. Di dalam surga
tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala qalbun khatarat, tidak pernah terlintas dalam hati. Semua kenikmatan ada dalam surga. Ada makanan, minuman di sana, dan segala kenikmatan-kenikmatan. Tapi subhanallah, Inna Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jannatun, memiliki surga, la fiha usur, yang tidak ada istana di dalamnya, wala hurun, la fiha hurun, wala fiha usur, maksudnya tidak ada istana di dalamnya, tidak ada bidadari di dalamnya, wala asal, tidak ada madu di dalamnya, wala laban, tidak ada susu di dalamnya. Coba bayangkan, ini kan ada di semua. Wala hurun, tidak ada di sana. Orang biasanya memiliki rumah senang apa tidak? Senang. Wala usul, dan tidak ada bidadari, apalagi kalau ada sudah punya istri, subhanallah, ya, apalagi sebelum dengan bijak. Wala asal, tidak ada malu. Ini adalah perwakilan dari kenikmatan dunia. Wala laban, tidak ada susu, makanan, minuman, belum istri dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kenikmatan. Tapi Allah memiliki surga yang di dalamnya tidak ada semuanya itu. Illa, nah ini perlu dikasih semuanya. Paham kalian baik-baik. Illa yang suruh wajhillah, kecuali hanya memandang wajah Allah. Wajah Allah kalau di dunia dimaknai sebagai kekuasaan Allah. Tapi kalau di akhirat, di surga yang barusan disebutkan, illa yang suruh kecuali memandang zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian. Untuk siapa ini? Itu khas, untuk orang-orang yang khusus. Siapa itu orang-orang yang khusus? Al-Anbiya wal Awliya, para nabi dan para rasul. Ini sudah satu paket. Yang di bawahnya Al-Awliya, para wali-wali Allah. Kemarin waktu di dalam Al-Quran disebutkan waliullah itu apakah tertentu orangnya? Apakah tertentu usianya? Apakah tertentu jenisnya laki-laki? Ada wali dari kalangan perempuan, di antaranya Rabbina akan ada ya. Ada waliullah dan dianggap sebagai wali besar pada zamannya yang bukan kakek-kakek. Biasanya para waliullah itu udah sepuh gitu, jamaah gitu ya. Tapi mereka masih ingat juga ada seorang wali di Mesir yang usianya berapa tahun? 7 tahun. Subhanallah, 7 tahun sudah menjadi wali. Saya mau 7 tahun kalau bukan belajar ikhlas. Nah, maksud saya ini hadirin jamaah sekalian, bahwa kita beribadah, bahwa kita menjalankan ketaatan kepada Allah, ya memang Allah sediakan kebaikan-kebaikan, reward khusus untuk orang yang melaksanakannya. Apa di antaranya? Kemaslahatan duniawi, lancarnya rezeki, dan disediakan surga bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada seseorang, sekelompok manusia yang tidak akan semuanya itu, tidak tertuju pada semuanya itu, karena bentuknya pikiran kami dan maksud hanya kepada satu. Apa yang satu? Oh, lupa ini. Beribadah hanya untuk yang satu. Menjalankan kerangka hanya untuk yang satu. Maka akan dalam qawlunya ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkau lah yang aku maksud. Waridho ini, dan keriduanmu ya Allah yang kami cari, bukan kesenangan duniawi, bukan banyaknya pahala,
bukan beliau indahnya surga, tapi waridho amalagumi, hanya ridhomu ya Allah, hanya rahmatmu ya Allah. Karena manusia, kata Nabi Muhammad SAW, tidak dihindarkan dari api neraka, wala yujrahu minan nar illa bi rahmatin min Allah. Ketika seseorang beribadah, apalagi ini Rasulullah SAW yang menyatakannya bahwa aku beribadah tidak karena ini memang beribadah tidak dimasukkan ke dalam surga, dan beribadah tidak pula dihindarkan dari api neraka. Para sahabat bertanya, wa kaifa anta ya Rasul? Bagaimana dengan wahai Rasul yang beribadahnya sedemikian hebat, menghindar maksiatnya sedemikian hebat, dan bagaimana dengan Rasul ini wahai Rasul? Kata Rasul, saya pun sama, tidak dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadahnya. Padahal tidak ada yang bisa menyamai ibadahnya Rasulullah SAW. Betapa hebat dan dahsyatnya ibadah Rasul sampai kakinya bengkak karena lamanya dan seringnya beribadah. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasul, kenapa kau berbuat sedemikian rupa? Bukan Allah sudah menyediakan surga untukmu? Bukan Allah sudah menjamin tidak ada kesehatan, tidak ada kesalahan yang kau miliki? Tapi kenapa ibadah siang dan malam sedemikian rupa hanya Rasul? Jawab Rasulullah SAW berkata kita, apakah takuna dan takuna minasyakirin? Apakah engkau tidak senang wahai Aisyah bahwa aku beribadah dia semata-mata untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ada makom abid, ada makom arif. Abidin dengan arifin ini sama, tapi ada satu perbedaan. Apa itu perbedaannya? Ibadahnya sama, sholatnya sama, baca Qur'annya sama, cuma satu yang membedakan. Apa itu? Niatnya karena Allah, murni karena Allah. Kalau abidin, mungkin di antara hadirin sekalian, saya yang abidin. Apa itu? Saya sholat ingin kebaikan dunia, ingin diberikan lancaran dalam berusaha, ingin makan yang banyak, ingin diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan kita bergeser niat kita menjadi arifin, orang-orang yang makrifat kepada Allah, orang yang makrifat kepada Allah. Tidak hanya beribadah untuk urusan duniawi, tidak tergiur pada kesenangan surgawi, dan tidak takut pada mengancamnya neraka dan lain sebagainya, tetapi yang ditakutkan, yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu menjadi jemaah sekalian, mulai sekarang mari kita niatkan segala sesuatu karena Allah, ibadah karena Allah, ngajinya karena Allah, dan segala sesuatu niatkan ilahi wa ridhoka a'ini mahabbataha wa ma'rifatah, dan punjabkan ke dalam dada kami semuanya ya Allah rasa cinta dan makrifat kepadamu. Insyaallah itulah tauhid yang sesungguhnya. Alhamdulillah, menjadi kesimpulannya. Boleh kita simpulkan, yang pertama adalah kita harus mempunyai cita-cita tertinggi. Ya, cita-cita apa yang tertinggi? Ibu mungkin kalau di rumah orang saya cita-cita yang tertinggi adalah surga. Betul? Betul. Ibu mungkin dulu cita-citanya saya ingin terhindar dari siksa api neraka. Ibu kemudian sekarang kita naikkan derajat, bukan naikkan derajat,
naikkan grade-nya kita. Ya, kita naikkan. Kenapa? Karena gini, kalau kita cita-citanya hanya surga, kalau kita cita-citanya terhindar dari api neraka, terus kalau semua itu tidak terlaksana, jalan ngapain? Ya, mau coba. Ibu, cita-cita saya ingin masuk surga. Terus kalau cita-cita kita tidak tercapai, masuk dalam surga berarti kita masuk. Yang tahu berarti ya. Ya, Bu. Kenapa? Karena ada pilihan lain. Ya, betul. Kenapa diri kita harus punya pilihan? Ingat peribahasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Sudah ada belum yang mencapai langit? Belum. Sudah belum? Siapa Rasulullah? Jangan kita. Ya, sudah belum? Siapa? Ternyata peribahasa itu tidak salah. Sudah mencapai langit sampai dengan langit terus sampai ke Sidratul Muntaha. Sudah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang sampai langit sampai hanya Nabi Ibrahim sampai langit tujuh. Ya, langit yang paling bawah adalah Nabi Adam alaihi salam. Sudah ada yang sampai bulan? Ada, ya. Betul. Makanya di sini tidak sampai bahasa digantungkan cita-citamu setinggi langit. Maka ketika diri kita cita-cita sekarang tidak tertinggi, jangan masuk dalam surga doang. Kenapa? Surga paling bawah. Surga makhluk sama-sama dengan kita makhluk. Kenapa kita nanti dunianya kalau masuk surga masuk mana? Betul? Jadi mikir berapa kali katanya ibadah gitu ya. Terus saya mau main lagi. Kita punya cita-cita tertinggi minimal 200 punya cita-cita 5. Satu. Ya, satu yang paling tinggi. Nanti kita ingin mendapatkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam baru melihat cahayanya Allah saja, Nabi Musa sudah pingsan. Kenapa sudah pingsan? Kamu saking indahnya. Ini baru cahayanya saja, bukan karena takut, bukan karena kaget. Tidak, ibu lihat ada orang, ibu pernah lihat mungkin ya, pernah nonton ada orang yang dapat pulang kaget pingsan. Ada? Saya tahu sama ini. Bukan, tapi kenapa? Karena keahliannya. Begitu pun dengan Nabi Musa, ketika melihat cahayanya Allah, di situ aku baru melihat cahaya langsung bisa. Karena saking bahagianya dia, bahagia yang luar biasa. Masya Allah, itu belum melihat cahaya. Maka kita punya cita-cita yang tertinggi, ingin berjumpa dengan Sang Khalik kita, ingin berjumpa dengan Sang Pencipta kita, ingin berjumpa dengan Sang Pencipta yang memberikan rezeki, memberikan segalanya sama kita. Oke? Oke, Bu. Ya, saya sudah kayak apa sih? Kenapa? Ini kita harus rubah mindset kita. Ya, bukan supaya kita punya cita-cita tertinggi. Minimal ketika yang pertama yang tidak tercapai, kita punya cita-cita yang kedua. Apa cita-cita yang kedua? Hah? Kita pertama ingin bertemu dengan Sang Penciptanya. Minimal kita ingin yang kedua adalah ingin berjumpa dengan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menciptakan ada kekasih dan ada syahadat tauhid dan syahadat Rasul, maka diri kita di sini yang kedua ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga cita-citanya apa, Bu? Empat aja. Yang keempat apa, Bu? Ingin terhindar dari siksa api dan tempat surga dulu. Karena kalau surga dulu, bukan. Ketika semua orang Muslim pasti masuk ke dalam surga, tapi tidak semua orang Muslim terhindar dari siksa api. Sekali lagi, semua orang Muslim pasti masuk. Tidak semua orang Muslim terhindar dari siksa. Maka cita-cita yang ketiga, kita ingin terhindar dari siksa api. Nah, yang keempat baru oke lah, nggak apa-apa ya Allah, saya surga. Nggak apa-apa saya surga. Jadi kita sekarang aja berpikir, kenapa?
cita-cita akan berbarengan dengan ikhtiar. Saya ulangi, cita-cita akan berbarengan dengan ikhtiar. Kalau kita punya cita-cita ikhtiar, akan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita punya cita-cita yang tertinggi, kita punya cita-cita yang paling mewah, cita-cita yang paling luar biasa, maka ikhtiar kita akan luar biasa. Insya Allah, maka dari itu ya kita kesimpulan yang terakhir adalah kita harus rubah cita-cita kita. Kita di dunia saja pengen A, B, C, D dan lain sebagainya ya. Ibu sudah punya rumah, ingin punya isi rumah, sudah punya isi rumah, ingin punya kendaraan, ingin dan sebagainya. Masa iya untuk kehidupan yang sesungguhnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Maka kehidupan sesungguhnya inilah yang harus kita maksimalkan cita-cita kita. Insya Allah. Saya ulangi kesimpulannya biar ingat ya. Yang pertama cita-cita ingin apa bu? Berjumpa dengan Allah. Yang kedua ingin berjumpa dengan kekasihnya Allah. Yang ketiga terhindar dari siksa api neraka. Yang kedua adalah apa yang Allah sudah. Jadi saudara mana cita-cita lagi? Makanya ini kita harus punya cita-cita. Ya Allah, Mama, saya pernah bilang di surga. Jangan bilang apa ya Allah, saya dikatakan surga. Ya, tadi saya kalau soalnya Mama, saya dikatakan surga. Jangan, ibu Allah kenal dengan surga. Ya, surga kamu lagi. Makanya ini kita maksimalkan ikhtiar kita, mudah-mudahan bisa memaksimalkan cita-cita kita sampai dengan tercapai, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan ya tadi semua ini adalah bisa menjadi pengalaman kita semua, bisa menjadi memperbaiki ikhtiar kita semuanya, dan pastinya luruskan niat kita, luruskan hati kita, senantiasa dengan lurusnya niat ini Allah semakin menjadikan diri kita lebih baik lagi, dan Allah terus mengarahkan diri kita menjadi manusia yang terus berada dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penuh dengan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dzikrihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf ya, masih banyak salah kata, banyak khilafnya, banyak kekurangannya. Itu adalah kekurangan kami. Namun apabila ada yang benarnya, mudah-mudahan ini adalah petunjuk dari Allah dan kita bisa sama-sama amalkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin.